Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Berjumpa dengan saya, Amalia Juningsi. Nah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks anekdot. Teks anekdot. Anekdot itu apa ya? Anekdot. Apakah sudah ada yang pernah mendengar apa itu teks anekdot? Apa bedanya anekdot dengan humor? Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita lihat video berikut ini. Pada suatu hari di kota Bandung, yang cuacanya sangat terik, terdapat seorang pengemis yang sepertinya dia sedang kelaparan. Nih, ada rezeki lumayan buat makan. Nih. Ngerekamnya yang bener dong. Tuh, lihat yang jelas tuh pengemisnya. Lumayan dijadiin konten. Biarin dah daripada nggak makan 2 hari. Nah, kalian sudah melihat tayangan video tadi? Apa yang kalian simpulkan terhadap video tersebut? Nah, apakah video tersebut adalah anekdot? Kita sepakat ya bahwa video tersebut adalah anekdot. Nah, video tersebut menceritakan tentang dua orang penting yang sedang bercengkrama membahas tentang apa? Bersedekah ya. Nah, di situ ada pengemis di jalan raya yang ramai sekali. Nah, ada seorang selebgram atau konten kreator yang mendatangi pengemis tersebut. Nah, konten kreator tersebut memberikan sebuah nasi atau sebungkus nasi terhadap si pengemis tersebut. Tentu saja pengemis tersebut senang karena dia sedang kelaparan. Nah, kemudian konten kreator tersebut ternyata tidak sendiri. Dia membawa kameramen. Nah, kameramen tersebut memvideo atau merekam si pengemis tersebut dengan konten kreator yang sedang memberi nasi bungkus tadi. Setelah kalian memahami video tersebut, nah video tersebut menceritakan tentang apa? Ya, pada saat ini yang lagi viral ya, banyak orang YouTuber atau konten kreator yang membuat video tentang sedekah, tetapi ada kreatornya atau kreasinya. Ya, jadi semua orang atau semua masyarakat melihat video tersebut adalah sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu anekdot ya, menggelitik tetapi menarik juga untuk dilihat. Nah, sekarang apa itu teks anekdot? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita yang menarik karena lucu dan menyenangkan. Biasanya terdapat orang penting atau terkenal yang kejadiannya berdasarkan kejadian nyata. Apa bedanya anekdot dengan humor? Tadi kita sudah melihat video anekdot, ada humornya dan juga menggelitik juga, bukan? Nah, sekarang apa bedanya anekdot dengan humor? Anekdot bedanya adalah sebuah kritikan yang dibungkus dengan humoris. Sedangkan humor adalah sebuah lelucon yang hanya menimbulkan gelak tawa ya. Hanya menimbulkan kelucuan. Jadi tidak ada kritikan di sana. Tetapi jangan lupa, anekdot adalah humor, tapi humor belum tentu anekdot. Nah, kita sudah membahas mengenai pengertian anekdot. Sekarang kita membahas biasanya anekdot tersebut
berada di media mana saja? Nah, anekdot biasanya berada di platform-platform yang sudah ada di masyarakat. Yang pertama, media sosial, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan sebagainya. Kedua, bisa juga melalui media koran atau media cetak. Nah, selanjutnya, media sosial tersebut dipergunakan oleh masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi atau pendapat mereka tentang suatu hal, suatu kritikan, tetapi dibungkus dengan humor. Nah, zaman now biasanya menggunakan media tersebut untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi dan diposting di media sosial mereka. Bisa berbentuk meme atau video pendek. Sekarang kita beralih ke ciri-ciri teks anekdot. Ada 5 ciri yang ada di teks anekdot. Yang pertama adalah mengungkapkan suatu peristiwa penting. Peristiwa pentingnya bagaimana ya? Nah, peristiwa penting bisa berupa orang yang penting dalam negara. Siapa? Presiden misalnya. Yang kedua, penting terhadap masyarakat. Misalnya DPR, DPRD, dan sebagainya. Kemudian bisa juga penting bagi kamu mungkin. Bagi siapa? Misalnya seorang yang penting dalam hidup kamu, guru, orang tua, keluarga. Nah, itu bisa dijadikan media untuk kalian mengangkat tema untuk teks anekdot. Yang kedua adalah mengandung kritikan. Nah, kritikannya seperti apa? Biasanya kritikan yang ada di teks anekdot tersebut bisa berupa keresahan seorang pribadi terhadap suatu hal, atau ingin pendapatnya tersebut diterima, tetapi semua itu dibungkus dalam suatu hal yang menarik dan humoris. Nah, yang ketiga adalah menyampaikan suatu hal yang bersifat fiktif atau ada dongengnya. Nah, karena dongeng adalah fiktif, rekayasa, rekaan. Nah, bisa saja di dalam teks anekdot tersebut ada tokoh-tokoh seperti hewan, timun, atau binatang-binatang seperti itu ya, yang dijadikan manusia yang dapat berbicara layaknya manusia pada umumnya ya, tapi bisa melakukan sindiran-sindiran halus. Nah, itu adalah apa? Dongeng ya. Kemudian kita juga bisa menghubungkan dengan peristiwa nyata. Nah, peristiwa nyata yang bagaimana? Peristiwa kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita jadikan sumber untuk bahan membuat teks anekdot. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Selanjutnya kita membahas struktur teks anekdot. Strukturnya ada berapa? Ada 5 struktur. Struktur yang pertama adalah abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak adalah gambaran awal sebuah peristiwa. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah gambaran awal yang ada di dalamnya berupa latar belakang peristiwa. Nah, yang ketiga adalah krisis. Nah, di krisis ini adalah bagian penting dari teks anekdot, yaitu terdapat inti permasalahan. Kemudian ada juga inti kelucuan dari teks anekdot tersebut. Kemudian yang keempat adalah reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi adalah reaksi kita terhadap krisis itu tadi. Kelucuan dan inti permasalahannya ya. Kita bereaksi terhadap permasalahan tersebut. Yang terakhir adalah koda. Koda itu apa? Koda adalah penutup, ending, atau akhir sebuah peristiwa. Setelah membahas tentang struktur tadi, apakah kalian sudah mengerti? Dari mulai pengertian, kemudian media sosial yang digunakan untuk platform untuk aspirasi dari teks anekdot tersebut, kemudian struktur. Jika sudah paham, mari kita lanjut ya anak-anak. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas ciri kebahasaan dari teks anekdot. Yang pertama, ciri kebahasaan adalah menggunakan kalimat konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata hubung. Temporal adalah waktu. Jadi kalimat yang mengandung kata hubung waktu. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, ya, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah bisa berupa larangan, himbauan, atau menyuruh juga bisa. Jadi, itu ya kalimat imperatif. Apa contohnya? Yang pertama, tolong bukakan pintu. Biasanya ada tanda seru ya, jangan lupa. Yang kedua, ambilkan gelas itu. Yang ketiga, jangan buang sampah sembarangan. Misalnya. Selanjutnya, kita menggunakan kalimat seru. Kalimat seru itu bagaimana? Yaitu kalimat yang mengungkapkan suatu peristiwa, gambaran sebuah peristiwa. Jadi misal contohnya, kita takjub terhadap suatu hal ya. Contohnya seperti ini, wah alangkah indahnya sungai itu. Atau wah sungguh cantik pemandangan itu. Atau luar biasa, orang itu sangat menginspirasi. Itu kalimat seru. Selanjutnya menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya ya, 5W 1H. Masih ingat pelajaran sebelum-sebelumnya? Kalian pasti sudah pernah mendengar ya 5W 1H. Nah, kalimat tersebut berisi pertanyaan yang tentunya terdapat 5W 1H. 5W 1H itu apa? Kita sebutkan 5 dulu ya. What itu apa? When itu kapan? Why itu mengapa? Where itu di mana? Dan who itu siapa? Dan how itu bagaimana. Gunakan salah satu dari 5W1H tersebut untuk bertanya. Nah, apakah kalian sudah mengerti dari teks anekdot, mulai dari pengertian, media sosial yang digunakan untuk mengungkapkan aspirasi dari teks anekdot, kemudian strukturnya, kaidah kebahasaannya, dan juga ciri-cirinya tadi. Nah, kelima hal tersebut tidak bisa terpisahkan dari teks anekdot. Ingat ya, anekdot itu humor, tapi humor belum tentu anekdot. Terima kasih, semoga kalian mengerti dari penjelasan Ibu tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.